Pada video kali ini, kita akan sedikit membahas tentang Syiah. Sebagai disclaimer, konten ini sepenuhnya hanya permukaan. Apabila kamu ingin tahu lebih dalam mengenai isu yang diangkat, silahkan berkonsultasi atau bertanya pada ahlinya. Dan kebenaran hanya milik Allah. Ya Hussein, hamparan pasir Karbala memerah darah syuhada. Baiklah, apabila kamu lahir dan besar di lingkungan Sunni yang begitu kental, terutama dengan lingkungan Sunni yang tegas, pasti kamu pernah diwanti-wanti mengenai ajaran Syiah. Bahkan kamu mungkin saja pernah diberitahu bahwa Syiah itu sesat dan Syiah itu bukan Islam. Di Indonesia sendiri, meski MUI tidak pernah mengeluarkan larangan terhadap Syiah, nyatanya banyak pemeluk Syiah di Indonesia yang mengalami persekusi. Darussolihin. Mereka marah karena polisi memblokir jalan yang akan dilalui pawai anak-anak jamaah Darussolihin. Persekusi paling terkenal terhadap penganut Syiah di Indonesia yang pernah terjadi adalah persekusi terhadap pemeluk Syiah di Sampang, Madura pada 2012 yang bahkan menelan korban jiwa. Masa kemudian bergerak masuk dan merusak masjid yang berada di pondok pesantren yang beraliran Syiah ini. Penyerbuan juga mengakibatkan satu orang, yakni Eko Mardi, tewas dengan luka bacokan di kepalanya. Berdasarkan informasi dari artikel BBC berjudul Peristiwa Sampang, Presiden diminta tegas lindungi warga negara pada 27 Agustus 2012. Sekelompok orang melakukan penyerangan ke komunitas Syiah di Sampang. Satu orang meninggal dunia, kemudian sisanya dipaksa mengungsi ke tempat lain dan mereka baru kembali ke Sampang pada 2020 setelah dibayat menjadi Sunni. Pulang itu. Ada berapa orang yang pulang, Bu? 14 orang. 14 kakak atau 14 kakak, 14 kakak. sudah berapa tahun di sini, Bu? 10 tahun. 10 tahun. Apakah Syiah bagian dari Islam atau sebenarnya ajaran yang menyimpang dari Islam? Kenapa banyak umat Islam menuduh Syiah menghina sahabat Nabi, bahkan tidak menjalankan haji ke Ka'bah? Apakah semua itu fakta atau hanya salah paham? Di video ini, kita akan membedah semuanya secara netral. Mulai dari sejarah kemunculannya, aliran-aliran dalam Syiah, hingga praktik ibadah dan isu-isu kontroversial yang selama ini jadi bahan fitnah. Untuk memahami Syiah, kita harus kembali ke tahun 632 Masehi, saat Nabi Muhammad wafat. خرج الخبر من بيت عائشة أم المؤمنين. قلت لا، ما مات رسول الله ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. على رسلك يا عمر. Pada saat itu, terjadi perbedaan pendapat besar di kalangan umat Islam tentang siapa yang layak menjadi pemimpin umat, khalifah. Mayoritas sahabat membayat Abu Bakar, sedangkan sebagian kelompok meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi, adalah orang yang seharusnya meneruskan kepemimpinan. Kelompok pendukung Ali inilah yang dikenal sebagai Syiat Ali'i atau pengikut Ali. Konflik semakin dalam seiring waktu, terutama setelah peristiwa tragedi Karbala tahun 680 saat cucu Nabi, Husain bin Ali, dibunuh secara kejam oleh pasukan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Tragedi ini menjadi titik balik penting yang mengubah Syiah dari gerakan politik menjadi gerakan spiritual dan teologis. Kelukan duka tiada daya, meluluhkan tubuh Husaina. Seiring sejarah yang panjang, Syiah berkembang menjadi beberapa aliran. Yang utama adalah Imamiyah Itsna Asyariyah, 12 imam, mayoritas Syiah dunia saat ini. Imamiyah meyakini 12 imam yang ditunjuk langsung oleh Allah. Imam terakhir Muhammad Al-Mahdi diyakini gaib dan akan muncul di akhir zaman. Mereka sangat menekankan kemaksuman imam, terjaga dari dosa. Zaidiyah banyak terdapat di Yaman. Zaidiyah ini hanya mengakui 5 imam awal,
Imam bagi mereka tidak harus maksum dan boleh dipilih berdasarkan kelayakan. Ajarannya mirip dengan Sunni Ismailiyah, tersebar di India, Pakistan, Afrika Timur. Syiah Ismailiyah percaya bahwa Ismail bin Ja'far adalah imam ketujuh. Mereka menekankan aspek batiniah dan simbolik. Sebagian Ismailiyah, seperti Nizariyah, menganggap imam masih hidup dan terus berlanjut sampai hari ini, seperti Aga Khan. Pada konteks ibadah, salat 5 waktu tetap dijalankan oleh Syiah, tapi dengan beberapa variasi. Imamiyah sering menggabungkan zuhur asyar dan maghrib isya tanpa uzur. Sujud dilakukan di atas tanah, khususnya turba Karbala. Tangan lurus saat berdiri, dan ada doa kunut dalam rakaat kedua. Sementara itu, Zaidiyah hampir sama dengan Sunni. Tidak ada turbah, posisi tangan bisa sedekap atau lurus. Dan terakhir, Ismailiyah. Banyak komunitas Syiah di Ismailiyah tidak melakukan sholat formal 5 waktu seperti Sunni. Ibadah lebih bersifat simbolik dan spiritual, melalui zikir atau doa di jamaat khana. Perbedaan ini sering menimbulkan salah paham, padahal masing-masing dilakukan berdasarkan ijtihad dan tradisi teologis masing-masing mazhab. Berikutnya, apabila kamu bertanya-tanya, bukankah ajaran dalam Syiah itu menyertakan penghinaan terhadap sahabat-sahabat Nabi? Maka jawabannya kurang tepat. Syiah tidak menghina seluruh sahabat. Mereka sangat menghormati sahabat yang setia kepada Ahlul Bait seperti Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir, dan Abu Dzar. Allah yal'anhum wa 'asharatkum. Allah yal'anhum wa 'asharatkum. Allah yal'anhum wa 'asharatkum. Muhammadur Rasulullah. Namun, memang ada kritik terhadap beberapa tokoh seperti Abu Bakar, Umar, dan Aisyah yang dalam sejarah Syiah dianggap merebut hak Ali. Ini adalah kritik sejarah, bukan kebencian pribadi. Beberapa teks klasik Syiah seperti Ziarat Asyura atau kutipan dari kitab-kitab kuno memang berisi kalimat laknah, kutukan terhadap musuh-musuh Ahlul Bait, tetapi tidak disebutkan nama secara eksplisit meski beberapa pihak menafsirkannya mengacu pada tokoh tertentu. Bagi Syiah, laknah adalah doa permohonan kepada Allah untuk menjauhkan seseorang dari rahmatnya, bukan cercaan dan makian vulgar. Namun sayangnya, banyak pihak menyebarkan video atau teks yang diambil dari oknum ekstremis Syiah, lalu digeneralisasi seolah mewakili semua Syiah. Beberapa kelompok Sunni garis keras juga menyebarkan narasi Syiah menghina sahabat sebagai propaganda takfiri, mengkafirkan. Padahal di zaman modern ini banyak ulama Syiah kontemporer tidak lagi mendorong laknah secara terbuka demi menjaga persatuan umat Islam. Ulama kontemporer seperti Ayatollah Khamenei bahkan telah mengeluarkan fatwa melarang penghinaan terhadap sahabat dan istri Nabi demi menjaga persatuan umat. Selain tuduhan penghinaan pada sahabat Nabi, Syiah juga sering dianggap sebagai aliran sesat karena adanya penyiksaan diri sendiri seperti tatbir atau qamazani, menyayat kepala dengan pedang atau benda tajam hingga berdarah. Biasanya dilakukan oleh laki-laki dewasa. Zanjir zani, memukuli punggung sendiri dengan rantai kecil, kadang berpaku. Sineh zani, menepuk-nepuk dada secara ritmis dan keras sambil meratap. Ritual berdarah di atas dilakukan oleh sebagian pengikut Syiah Imamiyah, khususnya di wilayah Iran, Irak, Lebanon, Pakistan, dan India saat memperingati Asyura, hari wafatnya Husain bin Ali di Karbala. Bagi mereka, ritual ini bukan penyiksaan diri, melainkan bentuk duka dan solidaritas terhadap penderitaan Ahlul Bait. Tapi penting diketahui, tidak semua Imamiyah melakukannya.
dan banyak ulama modern melarangnya karena membahayakan diri dan mencoreng citra Islam. Para imam Syiah progresif hari ini bahkan banyak yang memperingati Asyura dengan donor darah, kajian ilmiah, kegiatan sosial, atau teatrikal gugurnya Ali. Miskonsepsi lain yang menyangkut Syiah selanjutnya adalah tuduhan bahwa mereka tidak berhaji ke Tanah Suci Makkah melainkan ke Karbala. Tuduhan ini tidak benar. Syiah tetap berhaji ke Makkah. Haji adalah rukun Islam yang wajib menurut semua mazhab Syiah, termasuk Imamiyah, Zaidiyah, dan Ismailiyah. Ziarah ke Karbala memang dianjurkan sebagai bentuk penghormatan kepada Imam Hussein, tapi tidak pernah dianggap sebagai pengganti haji. Faktanya, Iran bahkan menjadi salah satu pengirim jemaah haji terbanyak ke Tanah Suci setiap tahunnya. Dari uraian di atas, mengapa banyak yang menganggap Syiah bukan Islam? Ada beberapa alasan. Perbedaan doktrin seperti imamah dan sikap terhadap sahabat, kurangnya pendidikan lintas mazhab di masyarakat, konflik politik seperti Iran versus Arab Saudi yang memicu narasi sektarian, propaganda kelompok ekstrem yang mengkafirkan mazhab lain. Padahal faktanya fatwa-fatwa dari Al-Azhar dan organisasi Islam dunia menyatakan bahwa Syiah adalah bagian dari Islam. Inilah beberapa miskonsepsi terkait Syiah yang perlu digarisbawahi. Syiah punya Quran berbeda. Tidak benar. Syiah menyembah Ali, fitnah besar. Syiah wajib melaknat sahabat. Tidak ada ajaran seperti itu. Semua ini adalah akibat dari kurangnya dialog dan dominasi narasi sepihak yang tidak berimbang. Nah, itulah pembahasan singkat di permukaan tentang Syiah. Pasti di antara kamu ada yang bertanya-tanya tentang mut'ah di Syiah. Wah, untuk pembahasan mut'ah kita bahas di video selanjutnya saja karena sangat kontroversial. Kesimpulannya, jadi apakah Syiah bagian dari Islam? Jawabannya, ya. Dengan segala keragaman dan kompleksitasnya, Syiah tetap bagian dari umat Islam. Mereka mengimani Allah, Nabi Muhammad, dan Al-Quran. Perbedaan memang ada, tapi bukan untuk dijadikan alasan saling membenci. Yang kita butuhkan hari ini adalah ilmu, empati, dan dialog lintas mazhab. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang hanya ingin memecah belah umat. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan. Ilmu adalah cahaya, dan kebencian lahir dari kegelapan.